Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS Bahasa Inggris 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Al-Rahmah Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Introduction. My name is Budi Ma'arif. Mata kuliah Bahasa Inggris 2. Dosen pengampu Mr. Safrianto SKOM. Oke. Adverb, kata keterangan. Akan membahas pada materi adverb kali ini. Kita akan bahas pengertian adverb, kemudian bentuk adverb, dan jenis-jenis adverb. Masuk ke pengertian adverb. Apa itu adverb atau keterangan? Adverb adalah kata yang menjelaskan kata verb, adjektif, atau adverb lainnya. Verb dan adjektif. Adverb bisa menjelaskan verb dan adjektif, dan adverb tidak menjelaskan noun atau pronoun. Adverb juga bisa menjelaskan frase, klausa, atau keseluruhan kalimat. Adverb biasanya menjawab pertanyaan how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, how often, seberapa sering, dan how much. How much dipakai untuk menanyakan intensitas sesuatu. Adverb juga seringkali berakhiran li. Untuk lebih jelasnya, mari kita contoh berikut. Yang pertama, contoh adverb yang menjelaskan verb. Contoh, Tom speak loudly. Pada kalimat ini, speak adalah verb, loudly adalah adverb. Tom speak loudly. Tom berbicara dengan keras. Loudly menjelaskan kata kerja speak. Kata loudly menjawab pertanyaan how. How does Tom speak? Bagaimana Tom berbicara? Tom speak loudly. Tom berbicara dengan keras. Contoh berikutnya, afterward, hereafterward. Pada kalimat ini, afterward kata adverb dan verb. Afterward, hereafterward. Setelah itu meninggalkan ruangan tersebut. Kata afterward di sini menjelaskan kata left. Kata afterward menjawab pertanyaan when. When did he leave the room? Afterward, he left the room. Kemudian contoh selanjutnya, Jane lives locally. Jane tinggal di tempat itu. Pada kalimat ini, kata live adalah verb dan locally adalah adverb. Kata locally menjelaskan kata kerja live. Kata locally menjawab pertanyaan where. Where Jane live? Di mana Jane tinggal? Jane lives locally. Jane tinggal di tempat itu. Adverb. Kita dapat membentuk adverb dengan menambahkan akhiran li pada adjektif. Contohnya quick. Quick adalah adjektif. Bila kita ingin mengubahnya menjadi adverb, cukup tambahkan li. Quick jadi quickly. Careful jadi carefully. Beautiful dan jadi beautifully. Akan tetapi, semua tidak akhiran li, tidak adverb. Misalnya friendly, lovely, lonely, costly, etc. dan lain sebagainya. Ini bukan adverb tetapi adjektif. Sebagian adjektif tidak memiliki bentuk khusus, artinya tidak berakhiran li. Misalnya well, fast, very, never, always, often, still, etc. dan lain sebagainya. Ini semuanya masuk kategori adverb. Jadi ciri utama dari adverb yang perlu kita catat adalah berakhiran li, tapi tidak semua yang berakhiran li adalah adverb. Berikut adalah beberapa aturan penambahan li dalam pembentukan adverb. Yang pertama, untuk mayoritas adjektif, kita cukup tambahkan li. Misalnya, quick jadi quickly, nice jadi nicely, soul jadi soully, careful jadi carefully. Untuk adjektif yang berakhiran able atau able, kita ubah huruf e jadi y. Regrettable jadi regrettably, horrible jadi horribly. Dan untuk adjektif yang berakhiran y, kita ubah y menjadi ili. Happy jadi happily.
Kemudian ik jadi equally. Contoh economic jadi economically. Demikian pembahasan tentang bentuk adverb. Masuk ke pembahasan jenis-jenis adverb. Kata atau kata keterangan dalam bahasa Inggris. Jenis adverb yang pertama adalah adverb of manner atau keterangan cara. Yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga ada adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi, berkaitan tentang sering atau tidaknya sesuatu peristiwa atau perbuatan terjadi atau dilakukan. Dan yang keempat ada adverb of time, kata keterangan waktu. Adverb of frequency atau adverb of time. 3 dan 4 sebenarnya sama-sama keterangan yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima ada adverb of degree atau keterangan degree. Degree berarti tingkatan atau level atau intensitas dari sesuatu. Yang pertama kita bahasan of manner. Adverb of manner menjelaskan cara sesuatu terjadi atau dilakukan. Adverb of manner menjawab pertanyaan how. Umumnya dibentuk dari kata adjektif yang ditambahkan akhiran li dengan makna dengan secara. Contoh kalimat. Misalnya he walked quickly. Dia berjalan dengan cepat. Kata walk adalah verb, quickly adalah adverb of manner. Di sini quickly menjelaskan kata kerja walk. Kata quickly menjawab pertanyaan how. How does he walk? Bagaimana dia berjalan? He walked quickly. Dia berjalan dengan cepat, dengan secara cepat. Yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Adverb of place menjelaskan tempat terjadinya peristiwa atau perbuatan. Adverb of place menjawab pertanyaan where, di mana. Sebagian berakhiran where, seperti anywhere, everywhere, nowhere, somewhere, in any place, dan ada yang berakhiran walk, back walk, then walk, is walk, etc. dan lain sebagainya. Contoh kalimat, misalnya, she live there. Ia tinggal di sana. It live adalah verb, there adalah adverb of place, keterangan tempat. Di sini there menjelaskan tempat live. Kata there menjawab pertanyaan where. Where does he live? Di mana dia tinggal? He lives there. Dia tinggal di sana. Yang ketiga ada adverb of frequency. Adverb of frequency adalah adverb yang menjelaskan frekuensi suatu perbuatan dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Jadi berkaitan dengan sering atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Adverb frekuensi menjawab pertanyaan how often. Contoh frekuensi contohnya di sini kita lihat ada adverb dan ada kolom sinonim. Always jadi always the time. Usually jadi almost all the time. Often sinonimnya most of the time. Sometimes sinonimnya some of the time. Rarely jadi sinonimnya all of the time. Never sinonimnya not at any time. Contoh dalam kalimat misalnya, J always drink milk. J selalu minum susu. Pada kalimat ini, kita menggunakan adverb of frequency always. Kita juga bisa menggunakan sinonim adverb of frequency always. Misalnya, Jane drinks milk all the time. Dua kalimat ini memiliki makna yang sama. Cuman kalau kita lihat penggunaan adverb of frequency dan sinonimnya, adverb of frequency-nya kita taruh di tengah. Kalau sinonim dari adverb of frequency ini kita di akhir kalimat. Adverb of frequency menjawab pertanyaan how often, seberapa sering. How often does Jane drink milk? Seberapa sering minum sering milk. Jane drink milk all of the time, artinya sama, selalu
Jian selalu minum susu. Adverb yang keempat adalah adverb of time atau keterangan waktu. Adverb of time menjelaskan waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan. Adverb of time menjawab pertanyaan when, kapan. Ada dua jenis adverb of time. Yang pertama definite time atau tertentu, dan yang kedua indefinite time atau tak tentu. Yang tertentu misalnya now. Now waktunya spesifik, tertentu. Today, hari ini. Bukan besok, bukan kemarin, spesifik. Bandingkan yang indefinite time untuk waktu yang tak tentu, misalnya recently, baru-baru ini. Baru-baru ini kemarin, kepada lusa, soon, segera. Segera itu bisa 5 jam lagi, besok atau besok lusa. Itu juga masih makna segera. Jadi waktunya tidak tentu. Contoh dalam kalimat, she arrived here yesterday. Pada kalimat ini, arrive adalah verb, yesterday adalah adverb yang menjelaskan atau kerja arrive. Dia kerja tiba di sini kemarin. Yesterday menjawab pertanyaan when. When you arrived here, kapan dia tiba? Kapan dia sampai di sini? He was yesterday. Ia tiba di sini kemarin. Yang kelima ada adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang menjelaskan tingkat, derajat, atau seberapa jauh suatu hal atau perbuatan atau peristiwa. Adverb of degree menjawab pertanyaan how much, how complete. Ada dua jenis. Yang pertama yang menunjukkan how much berkaitan dengan adjektif atau adverb yang berkaitan intensitas dari adjektif atau adverb. Very, sangat, to, terlalu, rather, somewhat, agak, extremely, sangat, essentially, sangat, quite, sangat atau cukup, etc. dan lain sebagainya. Yang kedua ada adverb of degree menunjukkan how complete, seberapa sempurna berkaitan adjektif atau verb. Misalnya, almost, hampir, partially, sebagian, complete, sepenuhnya, mostly, sangat, nearly, hampir, practically, seperti-keretnya, atau sebagainya. Mari kita perhatikan contoh kalimat yang berkaitan dengan adverb of degree. Satu, yang menunjukkan how much berkaitan dengan adjektif atau adverb. The coffee is very hot. Pada kalimat very adalah adverb, hot adalah adjektif. Jadi di sini very adalah adverb of degree yang menjelaskan intensitas dari adjektif hot. Very hot adalah sangat panas. Contohnya lain. Dia selalu berjalan agak cepat. Pada kalimat ini rather adalah adverb of degree, quickly adalah adverb of manner. Kata rather di sini menjelaskan adverb of manner quickly. Yang kedua, adverb of degree yang menunjukkan how complete, seberapa sempurna berkaitan dengan adjektif atau verb. Contohnya, the road awkwardly deserted. Bekerja itu sangat lelah. Afterly adalah adverb, exhausted adalah adjektif. Afterly di sini menjelaskan adjektif exhausted. Dan contoh selanjutnya, then you almost finish working. Atau almost adalah adverb, finish adalah verb. They have almost finished working. Mereka hampir selesai bekerja. Pada kalimat ini, adverb almost menjelaskan kata finish. Jika kita lihat di sini pada contoh adverb of degree, di sini bisa menjelaskan adjektif atau adverb seperti contoh yang pertama yang menjelaskan adjektif atau contoh yang kedua, how much atau how complete dari sesuatu dan berkaitan intensitas atau seberapa sempurna sesuatu, baik itu adjektif, verb ataupun adverb lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.